Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadar wa anzala fihal malaikata wa qasamal qadar al khaira wasyarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan udakhiruha liyaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami wa masabikhil zulam. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengungkapkan dan mengemukakan tema tentang berlomba-lomba menggapai Lailatul Qadar. Banyak sekali sebutan untuk bulan Ramadan, di antaranya Syahrus Syam atau Syahrul Quran. Dinamakan Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan lah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Pada tanggal tersebut sering diperingati sebagai Nuzulul Quran, waktu di mana Al-Quran diturunkan di bumi. Keberadaan Al-Quran merupakan sebuah cahaya bagi umat manusia yang menunjukkan antara yang benar dan yang batil sebagai petunjuk umat manusia dalam kehidupan Allah dan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Selain nuzulul Quran, Ramadan juga memiliki keistimewaan lain yang tidak kalah hebat, yakni terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar atau yang sering kita dengar sebagai malam 1000 bulan. Disebut malam 1000 bulan karena kemuliaan malam tersebut senilai dengan 1000 bulan, yakni bahkan lebih dari itu. Lebih daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr, yakni sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang tadi dibaca ditegaskan bahwa pada bulan istimewa tersebut ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan bernama Lailatul Qadar. Para malaikat turun dan bersebaran ke muka bumi sehingga malam tersebut menjadi malam yang penuh berkah
dan kesejahteraan. Maka sudah sepatutnya kita berlomba-lomba bertawakal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi takdir yang baik, takdir yang membawa diri kita dan keluarga menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk menemukan Lailatul Qadar tersebut tidaklah mudah, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang mengetahui keberadaan malam tersebut dan pengecualian beberapa orang yang dikehendakinya. Meskipun demikian, ada hadis yang memberikan petunjuk kepada kita mengenai masalah, yaitu keberadaan Lailatul Qadar itu. Hadis tersebut berbunyi, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari. Malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yakni di antara tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Jika begitu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menemukan keberkahan Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadana wa yaqulu taharru lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan beliau bersabda, barang siapa yang bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguhlah mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut menganjurkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Adapun pengetahuan mengenai malam tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mencarinya dengan sungguh-sungguh dengan harapan menemukan Lailatul Qadar. Kita akan meningkatkan ibadah, memperbanyak sholat malam, dan berada yaitu dalam setiap saat, yaitu munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak i'tikaf di bulan suci Ramadan. Jika sudah demikian, sebagai hamba yang sering melakukan kesalahan, melakukan kehilapan dan kelalaian setiap hari, sepatutnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang menghidupkan salat malam pada Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Dengan keistimewaan dan keberkahan Lailatul Qadar tersebut, marilah kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Kesempatan yang cukup langka dan jarang kita dapatkan, saat di mana pahala dilipat gandakan dan pintu taubat dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita masih bisa bernafas dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan, maka tidaklah baik jika kita sampai menyia-nyiakannya. Tidaklah baik jika kita menyia-nyiakan sisa waktu kita. Maka di bulan suci ini, marilah kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa dan beribadah setiap hari.
Caranya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan penuh keikhlasan. Semoga kita menjadi hamba yang beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa pandangan keliru mengenai yaitu pemaknaan Lailatul Qadar. Banyak orang Islam yang hanya memfokuskan ibadahnya di 10 hari terakhir saja di bulan Ramadan, atau hanya memperbanyak amal ibadahnya di bulan suci saja. Sementara itu, di bulan-bulan lainnya mereka kembali pada rutinitasnya, tenggelam dalam hiruk pikuk urusan duniawi, menyia-nyiakan waktu untuk urusan yang kurang penting dan melalaikan ibadah. Meskipun sudah ada petunjuk mengenai Lailatul Qadar, tidaklah cukup jika kita hanya mengencangkan ibadah kita pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab nilai ibadah bukan dihitung dari kencangnya kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga pada nilai istiqomahnya, keberlanjutannya, dan dalam beribadah memiliki nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana amalan yang kecil namun dilakukan secara terus-menerus akan menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan satu amalan besar yang hanya dilakukan satu kali. Istiqomah menjadi pertanda apakah keimanan kita teruji ataukah tidak. Saat kita tidak istiqomah, maka bisa dikatakan keimanan kita tidak teruji dengan baik. Istiqomah juga menjadi salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mengamalkan sesuatu, baik sendiri maupun berjamaah, diberi imbalan maupun tidak, sikap kita sama saja, yakni penuh keikhlasan. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus melakukan kebaikan dan meningkatkan amal dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam melakukan ibadah untuk memperoleh Lailatul Qadar, salah satunya atau salah satu bentuk ibadah yang mulia adalah zikir dan berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akan tetapi tentunya tidak serta-merta permohonan maaf dan permintaan kita akan terkabulkan. Jadi mari kita saling mengintrospeksi diri. Marilah kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua perintah dan juga menjauhi larangannya. Tidak hanya sekedar membaca firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memahami makna dan menjadikannya pedoman hidup. Selain berpegang pada Al-Quran, mencontoh suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dalam berkata, dalam bertindak dan perilaku juga dapat menjadi jalan terkabulnya doa-doa kita. Demikian siraman kalbu pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.